ada seorang ibu-ibu yang melakukan proses ritual lah, menggunakan banten sesajen agak banyak lah, gitu. Tapi di pinggiran sungai. Nah kemudian ada juga yang nyeletuk nih, ibu mungkin sebaiknya dibawa keluar ataupun gini, jangan sampai jatuh lagi ke sungai. Dan dan kemudian di sanalah banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, ya netizen, kayaknya nggak mungkin lah ini membuat banjir karena ini kan berdoa. Tapi satu sisi mengatakan ya gimana, sampah sekalipun itu alami pun perlu waktu untuk dia kembali hancur. larut. Sampah organik kan akan hancur sendiri walaupun dibuang sungai, sehingga tidak mungkin membuat macet kan gitu kan. Iya. Oke, kita ambil sekarang sudut lainnya nih. Di luar sampah dulu, organik. Tapi ada sampah organik yang dibuat oleh alam. Misalnya daun-daun yang jatuh di tengah di pohon-pohon sepanjang aliran sungai. Atau mungkin pohon-pohon bambu yang jatuh. Batang-batangnya runtuh sendiri karena menua dan sebagainya lah. Dulu biasanya selesai sembahyang, sisa-sisa bunga, sisa-sisa canang, banten gitu. Kita kan biarin berserakan kalau di Bali kan, di pura. Nah, saya di pura di Kenjeran, Surabaya. Tradisinya bagus sekali. Di situ saya sadar betul akhirnya. Selesai sembahyang, pakai banten sendiri apapun, cadang, kita ambil sendiri, taruh di tong sampah Banten. Ambil bersihin pokoknya. Seberapapun jenisnya. Makanya di situ bersih sekali ini ya. Pura ya. Oh gini yang sembahyang yang benar ya gitu. Pikiran saya waktu itu Pak Dokter. Salam rahayu Pak Dokter, Pak Putu. Rahayu. Semoga sehat selalu. Sehat selalu. Iya, penapi niki. Gatra niki. Lumayan baik. Semoga banyak dapat pesan-pesan baik niki. Pesan-pesan baik di hari niki. Tapi ada unik Pak Putu, Pak Dokter. Ada entah itu apa ya, berita viral. Yang jelas saya nggak lihat, nggak nonton. Ada seorang ibu-ibu yang melakukan proses ritual lah, menggunakan banten sesajen agak banyak lah, gitu. Tapi di pinggiran sungai. Nah kemudian ada juga yang nyeletuk nih, ibu mungkin sebaiknya dibawa keluar ataupun gini, jangan sampai jatuh lagi ke sungai. Dan kemudian di sanalah banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, ya netizen, kayaknya nggak mungkin lah ini membuat banjir karena ini kan berdoa. Tapi satu sisi mengatakan ya gimana, sampah sekalipun itu alami pun perlu waktu untuk dia kembali larut dengan alam segala macam. Nah sekarang gimana kira-kira, apakah, karena kita kan konteksnya sekarang lagi begini Pak Dokter. Kita konteksnya adalah introspeksi. Apa yang terjadi di Bali sekarang ini, jangan-jangan ada hal yang kita bangga-banggakan ya ternyata juga menjadi salah satu penyebab yang perlu kita pikirkan solusinya gitu. Salah satunya adalah Banten misalnya. Gitu. Apakah benar nih beberapa Banten yang ya juga saya tidak, kita harus realistis Pak Dokter, banyak juga yang habis mencaru segala macam jadi buangnya di sungai. Kemudian dengan mudahnya ya taruh aja di selokan atau gimana. Nah, itu tentu menjadi satu hal yang perlu kita bahas lah secara santai. Pokoknya kita tidak judging benar salah, tapi kita asik-asik aja. Kira-kira gimana nih? Benar tidak bahwa Banten itu justru penyebab dari banjir? Salah satu penyebab banjir, Pak Dokter. Sebelum Banten, kan ada yang sampah organik, anorganik. Di komen-komen itu katanya yang baca begini. Oh kalau sampah organik itu kan, sampah organik kan akan hancur sendiri walaupun dibuang sungai, sehingga tidak mungkin membuat macet kan gitu kan. Oke, kita ambil sekarang sudut lainnya nih. Di luar sampah dulu, organik. Tapi ada sampah organik yang dibuat oleh alam. Misalnya daun-daun yang jatuh di tengah di pohon-pohon sepanjang aliran sungai. Atau mungkin pohon-pohon bambu yang jatuh.
batang-batangnya runtuh sendiri karena menua dan sebagainya lah. Atau pohon-pohon yang sudah menua rebah di situ dibawa sama sungai. Gitu. Kalaupun dia hancur di sana, tentu dia akan menjadi tanah. Tanah tentu menjadi sedimentasi. Itu yang pertama. Kalau enggak, dia akan hanyut. Apakah tanda petik sampah organik yang diciptakan oleh alam itu tidak menyumbat? Kita tahu kan? Pas banjir kemarin, apalagi tiang di Kuta, di Kuta, di pantai Kuta ini ada musim-musim menjelang angin barat nih selalu penuh dengan sampah-sampah, bukan sampah Banten, sampah-sampah bekas-bekas hutan nih entah batang kayu gede-gede dan sebagainya karena jatuh pecah, ada buah kelapa dan sebagainya, itu kan sampah tetap namanya. Berapa lama sih dia akhirnya bisa terurai? Ujung-ujungnya harus diangkut juga ke tempat sampah, TPA gitulah. Nah bayangkan kalau misalnya sampah organik ciptaan alam dibantu oleh sampah organik ciptaan manusia yang sengaja dibuangnya di situ. Nah, jadi itu dulu yang organiknya. Kemudian kalau bicara tentang sesajen itu tidak akan membuat tersumbat. Tapi kalau sesajen itu sudah selesai, dia bukan lagi sesajen. Apa disebutnya setelah dia selesai? Tetap aja sampah. Setelah selesai pasti sampah. Buktinya apa? Kalau dia tetap kita sebut sesajen, maka setiap kali odalan di rumah, kita buang enggak? Itu dia. Kita buang. Kenapa kita buang kalau itu bukan sampah? Faktanya pasti kita buang. Selesai galungan, odalan, kuningan, dan sebagainya, pasti kita buang. Supaya kita anggap supaya tidak mengotori rumah. Ya kalau rumah aja kita tidak mau menyimpan bekas-bekas upacara yang karena sudah dianggap tidak terpakai lagi, masa itu dibuang ke sungai kan tidak mungkin. Tetap saja dia akan menghancurkan ini. Tetap saja dia akan termasuk sampah organik gitu. Ya, jadi ketika menjadi Banten kita hormati, tapi ketika selesai jadi Banten sampah juga kita hormati. Apalagi bekas Banten nih. Hormatilah sampah bekas Banten, taruh di tempat yang benar kan, bukan di sungai gitu. Karena di sungai itu kan yang kita puja itu siapa? Dewi Sri yang kita puja karena dia mengairi sawah gitu. Ya, kalau Dewa Wisnu misalnya, Dewa Wisnu kan air juga. Lalu kita buang sampah ke sungai, kan kita mengotori Dewa Wisnu sendiri gitu lah, tanda petik lah gitu. Nah sehingga apakah itu bisa menyebabkan banjir? Ya kalau tersumbat kan pasti ya. Percaya nggak percaya gitu. Apapun teorinya itu, selama dia sudah menjadi sampah, masuk ke selokan pasti menyumbat gitu. Mau plastik, mau organik, mau anorganik gitu. Jangankan sampah, tanah saja masuk ke sana menyumbat dulu nggak? Sedimentasi itu. Logika berpikir aja kita tidak usah jauh-jauh. Jadi bedakan antara pemikiran kita tentang agama dengan pemikiran realita kita tentang benda, kebendaan gitu. Misalnya, oh ini bekas pelinggih tidak mungkin bikin macet got. Kalau bekas pelinggih, misalnya kita bongkar pelinggih jadi batu-batu bata kan. Nah, ini bekas pelinggih tidak mungkin bikin got macet. Masukin ke got macet ya. Namanya bekas kan gitu. Kira-kira demikian sudah. Iya, berarti intinya adalah bagaimana kita mengelola lagi nih. Ya, bekas Banten ataupun bekas Banten yang kita sebut sampah itu ya tentu saja yang sudah selesai digunakan. Nah sekarang Pak Putu kira-kira benar seperti itu atau ya siapa tahu ada keajaiban yang bus gitu tiba-tiba hilang aja karena sampah ini Banten nih kan dimakan gitu. sampai susunan hilang. Misalnya. Saya ketemu sebuah kesadaran baru ketika waktu saya kuliah di Surabaya, Pak Surya, Pak Dokter. Dulu biasanya selesai sembahyang, sisa-sisa bunga, sisa-sisa canang, banten, itu kita kan biarin berserakan kalau di Bali kan, di pura. Nah, saya di pura di Kenjeran, Surabaya. Tradisinya bagus sekali. Di situ saya sadar betul akhirnya. Selesai sembahyang, pakai banten sendiri apapun, cadang, kita ambil sendiri, taruh di tong sampah Banten. Ambil bersihin pokoknya, seberapapun jenisnya, makanya di situ bersih sekali ini ya, pura ya. Oh gini yang sembahyang yang benar ya gitu, pikiran saya waktu itu Pak Dokter.
ada sebuah kesadaran, kita yang membawa cadangnya ke sana, kita yang menempatkan kembali di tempat yang benar. Itu kesadaran nih Pak Dokter. Bukan kita bawa sampah ke sana, ndak len nyampah tang nyapu ada juru sapu, di situ nggak ada juru sapu, nggak ada tukang bersih, apa yang disapu? Bersih, kita yang membawa kebersihan ke sana. Ke Madia utama, kita nggak boleh pakai sandal. Ditaruh di Madia tengah kita. Padahal Jambu tengah. Ya Jambu utama. Di Madia lah. Di Madia. Nah itu kita buka. Di situ bersih sekali pokoknya di mandala utamanya. Nah di situ sembahyang, terus tidak boleh ada sampah. Bukan tidak boleh, tradisinya sudah bersih sampah, Dokter. Di situ saya ngerti, oh begini ya kita bawa lagi ada tulisan sampah Banten gitu, taruh kita sana. Itu dari situ, oh kita yang membawa, kita yang berarti membersihkan. tidak ada istilah begini Pak Putu ya. Kan baru aja selesai sembahyang, masa udah diangkut? Kan enggak begitu. Enggak, udah langsung. Karena di tempat lain, termasuk di dalam puri yang pernah dengar komen-komen ya, baca-baca komen. Sambil yang merenung kemudian Surya. Kan orang tangkil nih dalam puri nih, ada orang Banten. Lalu ada yang komen, kenapa tidak diangkat Bantennya setelah upacara, terus ada yang komen. Masa baru selesai kita mau Banten sudah diangkat, gitu kan. Di situ yang merenung yang gini. Karena mereka di sana kan mengaturkan kepada leluhur. Lalu dia ambillah filosofinya gitu. Misalnya Niki, dia akan mengundang Pak Putu Niki. Dia ngundang Pak Putu. Jangankan leluhur Pak Putu misalnya yang undang. Dan begitu Pak Putu yang undang, Pak Putu datang. Dia sayapkan makanan dan dia temani. Nah, setelah itu, apakah kemudian yang tinggal Pak Putu makan sendiri? Kan tidak mungkin. Yang pasti apa? Pak Putu pergi duluan. Karena tiang yang memanggil dan menyambut, pasti tamunya akan pergi duluan. Setelah itu dia akan ambil karena sudah ada orangnya di situ. Kan gitu nggak? Sama dengan gini lah. Kita punya restoran nih, ada tamu. Kita panggil tamunya datang, tamunya minta makan apa, kita siapkan makanan. Kemudian makanannya setelah tamunya selesai makan, kita bilang terima kasih, kemudian kita ambil makannya, kita buang sisanya. Nah, makin ketika kita memanggil leluhur, Banten sudah siap, kita panggil leluhur. Redang, Pakulun, Paduka, Betara, leluhur yang mengasami, tedun, melinggih. Dikit yang ada orang begini-gini kan gitu kan. Kita aturkan pada mereka. Oke lah. Sambil beliau menikmati hidangan itu, kita sembahyang. Sambil berbicara lah. Kan. Setelah selesai, masa leluhurnya masih di sana? Kan tidak mungkin. Masa berani kita ninggalkan leluhur masih makan? Kan tidak mungkin. Pasti kemudian kita ngeluurang gitu. Itulah fungsinya arak berem ngeluurang. Setelah beliau ngelur, baru kita pamit. Berarti setelah beliau melur, siapa yang akan berhadapan dengan makanan itu? Tidak ada lagi. Ketika kita tinggalkan, maka makanan itu sendirian di sana. Yang mengaturkan sudah tidak ada, yang diaturkan sudah tidak ada. Nah, ini yang kemudian harus dirancang oleh panitia di sana. Seperti Pak Putu bilang, di Kuta sudah mulai Pak Putu. Yang karena zaman yang jadi perjuru desa, yang selalu ingatkan ininya, timnya. Panitia yang parahyangan, tolong ingatkan kepada sama tahun Sami setelah maturan apapun itu, angkat lagi itu. Walaupun ada banjar yang ngayah, tapi pelan-pelan lama-lama banjarnya ngayah sedikit Pak Putu. Karena dia juga kan selalu yang ikut nyapu ketika selesai upacara nih. Nah, jadi di sana yang beri contoh bagaimana mengangkat sampah sendiri, bagaimana yang juga ikut menggerakkan mereka dengan teladan nyapu gitu. Nah, di situ yang lihat malah tidak terjadi apa-apa. Ada yang buat ada pedih kalau ini, karena apa? Udah selesai namanya surudan. Gitu. Jadi ini juga perlu edukasi baru bahwa bukan masalah pada Bantennya, tapi masalah pada ketidakmengertian kita bahwa setelah nedonang betara ada ngeluur gitu. Nah, pertanyaan tiang sedikit terkait dengan ngeluur. Kenapa pakainya sarananya justru arak berem? Putih titi. Jadi kalau misalnya merah duluan, kan merah di bawah jadinya, baru putih itu namanya putih. Ibu betenan. Setelah ibu ibu di bawah, bapaknya di atas, terjadilah penciptaan. Datang dewanya. Sekarang balik, pas mau ngeluur, araknya betenan gitu. Itu bandingan iki. Sehingga balik ya.
Ke filosofinya. Ya, filosofinya adalah antara air dan api gitu. Kalau apinya di bawah, airnya di atas, apinya di balik. Airnya di atas, apinya di bawah, terjadi pertemuan. Kalau kebalik, ya berpisah lah, ngeluhur nih. Itu konsepnya ngeluhur dan dunang yang ngeluhurang nih. Kalau sudah ngeluhurang sudah selesai dah urusannya. Ini sudah tidak lagi menjadi bandan. Sekarang dia berubah menjadi surudan gitu. Nikmati prasadamnya. Kalau masih ingin di sana, makan bersama-sama. Leluhurnya masih di sana, makan sama-sama. Yang ngiring, yang leluhur, yang makan bagus. Itu konsep kita dekat dengan rasa dalam leluhur. Ngajang-ngajang serang leluhur. Tapi begitu ngajang dengan leluhur, ampunnya ditinggal gitu. Dia tidak tahu kan, orang apa-apa sakit enggak. Bilang sama leluhur, atau semua para leluhur sami, ampun iring ditang ngerayu nanti. Mungkin dedang pakulun pada kepada mewali ring sunia, tiang pacang mau pamit. Lalu berangkat dari sunia kita pamit ya gitu. Pamit dengan seluruh barang-barang yang kita haturkan kan gitu. Logisnya begitu. Kalau kita mau main filosofisnya kan gitu. Ya. Dan ada beberapa yang bahkan saya lupa ingat yang jelas si sancaru itu harus dibuang ke Tebel, nggak boleh ditaruh di tong sampah, benar seperti itu atau gimana? saya lupa ingat juga nih zaman saya kecil dulu. Dan jangan di tong sampah, harus hutang ke Tebel. Zaman itu masih banyak Tebel kan gitu. Gimana? Di dunia modern nih gitu ya. Caru nih kan bahasanya ada dua. Mendam caru, mutang caru. Jadi kalau mutang kemana kita ngutangnya? Kalau mendam kemana? Mendam pasti digali. Jadi kadang kan kita bikin mendam caru nih, bikin kok belum. Pasti juga semua caru dimasukkan. Yang penting yang akan menjadi energi di tempat itu kita masukkan, bukan semua sampahnya. Untangnya. Sisanya adalah sampah. Lagi-lagi setelah selesai mendam caru, sampahnya itu pasti buangnya ke tong sampah. Kalau nggak tong sampah ditebel, sama juga. Tong sampah besar namanya tebel gitu. Jangan dilarang. Yang sering mengatakan sampahnya mau dibawa kemana? Yang di pura nih, di pura desa atau di pura-pura yang di Kayangan 3 di desa Kuta. Yang ingatkan, mau dibawa kemana sampahnya? Mau dibuang di pantai, jangan. Taruh di pemun. Dekat pemun nanti bakar aja situ. Ya, karena kalau dibuang ke pantai, apa yang terjadi? Kan kita juga akan akhirnya mengambil itu kan, ujung-ujungnya. Kalau enggak kita, ya tim kita yang ngambil. Apa gunaannya nih kayak gitu? Buang aja udah selesai kok. Yang terpenting sudah memendam gitu. Nah, mendam caru, ngilahang caru. Apa tujuannya ngilahang caru? Kan supaya berputar. Ada turun juga. Gitu. Turun dan naik gitu. Ada yang turun ke Sabda Petala, ada yang naik ke Sabda Loke gitu. Gitu fungsinya nih saya. Oke. Gimana Pak tuh? Karena ini circle nih gitu. Satu sisi ya kita 1000 pura, 1000 ritual, 1000 ya banyak bahan-bahan yang memang kita notabene seperti banyak komentar yang katakan wah kewah ngai bomeklo gede-gede halo hutang gitu. Nah, mungkin ada perasaan gimana untuk membuangnya atau gimana sehingga memperlakukannya ya udahlah setengah hati akhirnya ya udah ketukar aja lah gitu misalnya gitu. Zaman dulu banyak, apa sekarang masih ada tentu pasti ada juga gitu. Gimana Pak? Ya ketika ada 1000 upacara ya kita ada 1000 sampah, itu udah pasti itu. Itu udah hukum paradoksnya kehidupan. Di mana sesuatu yang dimuliakan di tempat itu juga sesuatu yang kotor pasti ada. Ketika kita muliakan, sisanya kotorannya tetap dibuang di tempatnya. Mungkin dulu upacaranya kita nggak sebesar-besar ini, Pak Surya. Makanya sampahnya tidak berlebihan. Jarang. Upacara besar jarang. Sama ya, sederhana sekarang saya kasih contoh. Dulu, memek tiang, ibu saya atau nenek saya, bantanan harian tuh hanya nasi saiban kan? Apa? Daun apa namanya? Pisang. Daun pisang kan dia nasi pol itu. Sehari-hari itu. Selesai ya. Nah, sekarang sehari-hari apa? Cadang, lupa, cadang, lengkap itu semua harus. Setiap hari.
Nah, segitu besar kalau semakin besar upacara, sisanya itu sampahnya semakin besar. Nah, itu butuh pengelolaan tersendiri. Jadinya dimulai dari siapa? Kalau boleh yang minta izin, setiap pura itu punya tempat pengolahan sampah. Karena tiang lihat ya di banyak pura, tidak maksud apa ya, saya datang ke pura di Bali itu banyak sekali. Memang ada yang bersihin, tukang sapu ada semua. Tapi banyak saya lihat sampahnya dibuang di sebelah apa namanya? Di sebelah pura dilempar begitu saja. Dindingnya. Di dinding sebelah dinding itu jadi satu antara sampah plastik. Kapan hujan gede belabar lah pasti itu. Sampahnya itu melebar kemana-mana gitu. Bukan dia yang dapat, yang di hilir dapat. Nah, makanya sebenarnya pura itu tempat yang paling suci, juga harus siapkan tempat yang untuk membersihkan kotorannya. Yeah. Karena tanpa ada, hanya berpikir kesuciannya saja, tidak berpikir tentang pembuangan, itu bagi saya kurang pas lah atau kurang elok. Makanya setiap pura dibuat sekarang menurut saya kalau bisa ada tempat pengolahannya. Itu aja poinnya satu. Sampah itu udah jauh lebih banyak bersih bagi saya. Terutama sampah-sampah organik. Sampah organik itu soalnya banyak sekali jenisnya. Sampah dapur misalnya buah-buahan seminggu hancur itu. Tapi kalau ada kain, dupa, itu setahun lebih itu baru hancur. Kain, dupa itu kan organik juga, pasti hancur itu. Apalagi ya, bambu, setahunan lah hancur. Ada yang harian, buah-buahan semua itu harian. Nah ini kan, ya setahun lagi kan udah hujan. Ya sisa-sisanya ini kayu, tiye gitu, ya udah di bawah air pasti hujan. Nah mulainya nyangkut-nyangkut, ujung-ujungnya pantai itu. Kalau bisa lewat sungai, kalau nggak lewat sungai ya nyangkut di sungai jadi banjir. Jadi bendungan. Benar nggak Pak Dokter? Iya betul. Jadi bendungan dia. Sampah adalah punya sistem pengolahan sendiri harusnya setiap pura. Makanya saya bilang ada 1000 upacara akan ada 1000 sampah. Itu hukum kehidupan, itu nggak bisa kita lawan. Itu yang harus kita perbaiki. Kalau dulu kan penduduk kita sedikit, ya sampah Kuta Tebo, ya sebelum ada sampah lagi dia sudah hancur. Sekarang sebelum ini hancur ada sampah lagi, kan harus memang dipersiapkan untuk menghancurkan sampah itu. Makanya konsep kita kan ada utpeti di perlina. Perlina itu bukan hanya tentang menghancurkan. Perlina itu tentang recycle. Nah, dalam recycle itu ada kata dihancurkan dan dipakai ulang. Apa yang bisa dipakai ulang, itu contoh recycle. Nah, kalau kita serahkan pada alam, kan ada yang prosesnya lama nih, recyclingnya lama prosesnya. Apalagi kalau tempatnya laluan. Betul. Karena ada beberapa tempat kalau yang bersifat air dikembalikan ke air cepat larut. Tapi kalau padat dimasukkan ke air larutnya lama gitu. Sampah-sampah itu kan kalau masuk ke air kan larutnya lama. Beda ya. Ya mungkin ada baiknya juga, tanda kutip ya, bukan ada baiknya kita juga memohon supaya ada bencana gitu. Tapi naluri manusia itu dia melakukan sesuatu kan karena dua. Kalau nggak rewardnya ya punishment-nya. Kita belajar akhirnya kan. Gitu. Nah kebetulan saja nih di Bali akhir ini banyak dapat punishment lah tanda kutip gitu. Punishment. Ya mudah-mudahan dengan punishment ini ya kayak mungkin semangat kalau dulu sih saya nggak tahu ya kenapa begitu semangatnya tiap daerah itu membuat satu krematorium atau apa kremasi segala macam. Itu mungkin bukan karena punishment-nya jika tidak ada, tapi mungkin ada reward-nya kalau ada kan gitu. Sehingga semangat nih. Oh kalau sebuah desa bisa mengelola berapa unsur ekonominya segala macam itu dihitung-hitung, oke, kayak ini bagus juga bahwa setiap daerah itu ada gitu. Nah tapi sekarang ini berbalik nih. Mudah-mudahan semangatnya sama, tapi ya diakibatkan dengan takut dengan punishment-nya. Kalau tidak dikelola dengan baik, ya setiap daerah sekarang membuat seperti Pak Putu tadi sampaikan bahwa pengelolaan sampahnya betul-betul nih, jangan sampai di daerah itu ya dapat punishment kan gitu. Nah mudah-mudahan niat itu juga betul-betul menjadi satu, ya entah itu saya nggak tahu nih apakah euforia karena baru terjadi atau gimana. Ya buktinya setidaknya geliat masyarakat saya lihat itu tinggi sekali untuk antisipasi karena kita akan ada beberapa bulan ke depan yang notabene akan jauh lebih banyak curah hujannya yang tentu saja hasil dari
akibat dari bencana kemarin itu kan masih juga memblok Betul. beberapa Iya. tempat yang Sampah kita belum Iya. selesai sekarang ya, ini sehingga kan. ya Betul. ya tadi itu semoga ada semangat nih dari unsur mana nih dulunya atau mengawalinya kan begitu sekarang Pak tuh. Ya. Ya setidaknya kalau mau sampah bersih itu kalau menurutnya Pak Dokter ya, setiap lingkungan seperti ini mulai bersih-bersih satu, tapi tempat pembuangannya jelas atau tempat pengolahannya jelas. Ya, seperti kita mulailah di seputaran sini kan mengantisipasi banjir, selokan mulai kita bersihkan semua. Terus sisa sampahnya mau dibawa kemanakan? Ini belum ada solusi sih. Tapi sementara ya kita buang pada tempatnya dulu. Tapi entah nanti ini diambil dibawa ke TPA lagi saya nggak tahu. Itu belum ada solusi ujung ya. Tapi kalau misalnya kita buat tembok modern pun saya kepikir berarti tadi Pak Dokter bilang kita buat apa? Pembakaran sampah tanpa asap itu saya kepikir mulai di daerah lingkungan sini nanti. Karena buat tembok di sini agak susah. Agak susah. Nah, saya kepikir tadi berarti setiap lingkungan melakukan ini gitu loh. Kalau nunggu pemerintah nggak beres ini saya berpikir kita yang harus bila perlu kalau bisa ada seperti ini ke Pak Budi ya. Ya karena Pak Putu ada di wilayah Riki dan lumayan ada dana gitu. Itu bisa untuk membantu tetangga juga. Silakan pakai hanya untuk bakar gitu. Silakan pakai tapi tongosin gitu. Itu. Iya, sama kayak banjir dulu. Kenapa di sini nggak sekarang banyak banjir, Pak Dokter? Karena dia bantu pompa. Itu yang lihat kemarin naik, waktu bikin pompa. Bikin pompa, air naik langsung kita pompa gitu. Tapi kan tidak selesai di situ, sampah juga harus diperbaiki gitu loh. Tapi yang kebayang gini Pak Dokter, lingkungan bisa kita garap Niki. Mungkin setiap lingkungan bisa melakukan, karena ada kepala lingkungannya yang mengelola. Tapi kalau pura ini gimana saya membayangkan untuk ada membersihkan sampah, karena fokus mereka adalah upacara, bukan mengelola sampah. Belum terbiasa orang mengelola sampah di pura, tapi yang mereka lakukan adalah mengelola upacara itu. Pengempon. Gimana coba? Kalau misalnya kayak yang 3 ya desa adatnya, jadi ada Pangliman Pariangan yang menghandle itu, dan Pangliman Pariangan dan Palemahan menghandle itu. Kemudian juga pawongannya mengasih tahu gimana harusnya gini. Semua bisa. Ada di pura-pura keluarga misalnya klien dadinya gitu. Nah, membangun kesadarannya itu sekarang. Kembali ke cerita tadi lagi Pak. Kesadaran. Yang bisa membangun itu adalah yang di atas ini, yang di kepala nih. Kepala tuh kelihatan gitu. Kita mungkin gitu. Bisa ngomongin gini, tapi skupnya kecil sekali pengaruhnya. Benar nggak? Paling di lingkungan sini saja. Ya, tapi kalau mereka nonton ini dan mereka terinspirasi, maka mereka melakukan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, minimal kita sudah melakukan itu gitu. Ya, setuju. Saya kemarin bikin sendiri lagi alat pencacah sampah nih. Alat pencacah supaya dia agak kecil-kecilan gitu. Ya kalau dibakar lebih mudah jadi jatuhnya. Jadi poinnya adalah gimana nih? Kesadaran untuk mengolah sampah, bukan membuat upacara saja. Karena 1000 upacara setara dengan 1000 sampah. Menyisakan 1000 sampah gitu loh. Sampah ini yang tidak pernah kita berpikir untuk mengelola. Kalau upacaranya sudah biasa kita mengelolanya upacaranya. Karena memang kita beriatnya itu sudah biasa kita lakukan. Tapi sekarang sampah-sampah hasil upacara ini agak berbeda dengan sampah dulu. Sampah dulu tuh mudah hancur. Katanya Pak Surya tadi baru bilang. Sekarang apa namanya? Beberapa busung atau alat pakara itu sudah diawetkan. Sulit hancurnya. Sulit hancur, mengandung formalin. Itu kan sulit hancur. Kalau kita tidak niat menghancurkan, lama sekali proses hancurnya. Gitu. Kalau menunggu itu alami, wah nggak hancur-hancur. Nggak selesai. Ya. Nah sekarang pertanyaannya gini juga. Ketika tadi bahasa Pak Dokter adalah kembali kepala, kebijakan. Kira-kira nih. Apa susah sekali ya membuat satu kebijakan seandainya nih sebuah tempat, tadi kan kita masih konteksnya adalah bagaimana upacara, bagaimana sampah dari bebantenan itu disupport bahwa tiap-tiap daerah ya ada khusus untuk pengelolaan sampahnya terkait dengan sampah upacara. Itu kira-kira gimana? Sebenarnya nggak susah, dana kan pemerintah ada, tapi kan selalu prioritas dana itu kadang-kadang diarahkan kepada yang
tidak terlalu prioritas lah. Gitu. Kan itu yang sering terjadi. Dan aneh. Ya. Sehingga yang terpenting adalah apa? Misalnya yang banyak lah kita yang lihat, oh ini sebenarnya nggak penting, tapi difokuskan ke sana. Jarang orang mau kerja di wilayah kotor, Pak Surya. Pemerintah pun nggak mau, dia tidak terlalu konsen dia di urusan sampah, karena tidak membuat sesuatu yang wah gitu. Kalau ada pembangunan mungkin itu sedang mereka. Tapi perlu juga kita ini juga ya sharing-sharing di sini. Tadi kita offline juga diskusi terkait bagaimana seorang punya kesadaran, seorang berubah itu karena bencana tadi kan gitu. Gimana cerita itu? Coba. Ya kan Pak Dokter tadi cerita Hiroshima itu gimana Pak Dokter? Pak Dokter cerita. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom, kan Jepang mulai langsung berubah. Iya. Ya, ada restorasi Meiji itu kan. Ya, kali berubah. Nah, kita pun sepertinya berubah. Kalau kita radikal, contoh, siapa tahu dengan situasi kemarin di Bali ini, sampah menumpuk dan sebagainya, Pemda itu mulai mencari pendapatan melalui BUMDA, badan usaha milik daerah dalam bentuk pengolahan sampah. Tapi ini kan ketika sampah ini banyak berkumpul, pemerintah melihatnya sebagai pengeluaran biaya untuk mengolah sampah. Tapi kalau itu dijadikan BUMDA, seperti Pak Putu bilang tadi itu, ada yang mendapatkan pribadi aja bisa mendapatkan 15 juta. Atau mungkin bencananya masih nanggung, Pak Dokter. Sehingga ya tidak menjadi satu tergerak gitu. Ya, atau gimana nih? Kalau dibilang agak nanggung, lumayan ada pergerakan. Pergerakan terjadi, saling salah terjadi. Tapi jangan sampai saling menyalahkan enggak apa-apa juga. Omongan tadi nanggung itu dianggap mendoakan supaya ada bencana, enggak juga sih kan gitu. Artinya melihat pola tadi. Ya, kadang-kadang saya sih berharap kesadaran itu sudah terjadi sekarang. Kalau kesadaran itu tidak terjadi sekarang, sama seperti orang sakit kepala udah sadar. Jangan menunggu kanker gitu. Kalau Bali itu jangan menunggu bencana yang lebih besar lagi terjadi baru sadar. Saya berharap sekarang kesadaran itu. Makanya the mitos ini sekarang berubah. Ngomongin sampah, ngomongin banjir gitu. Padahal kita bicara tentang mitos-mitos, sekarang jadinya ngomongin. Iya. Karena memang tujuan kita, Pak tuh, diskusi kita, ngobrol kita, ya tugas kita kan mancingin, Pak tuh. Iya. Ya, Pak Dokter. Nah, karena apa? Kita sebagai sebenarnya masyarakat. Ini masih ada mitos-mitos juga. Iya, gimana? Ini mitos nih, karena apa? Banyak orang berpikir bahwa sesajen itu pasti membuat baik gitu kan. Wow. Ada mitos. Memang benar, sesajen itu memang satu dia perputaran cakrayatnya benar gitu. Tapi kan selalu ada residu setelah itu. Ya, apapun itu residu. Manusia ini kan berkah nih. Tapi ketika mati sudah selesai tugasnya. Kan residu dia. Makanya ada upacara ngaben, dikubur dan sebagainya. Ya, bahkan dalam keseharian juga kita ada residunya kan. Kalau nggak dikelola dengan baik gimana kan gitu. Kan banyak. Nah, nah, kemarin kan ada kasus viral, dulu kan ada kasus viral nih, kasus kolera, yang akhirnya membuat Jepang menjadi menyorot di Bali kan gitu. Sejak itu kemudian terjadi apa? Pembuatan DSDP. Apa? DSDP. Jadi pengolahan limbah rumah tangga, sehingga rumah tangga langsung masuk ke sana. Nah, bagus kan? Ada sesuatu yang berubah gitu. Gara-gara itu. Nah, sekarang gara-gara ini apa yang terjadi gitu? Berubah enggak? Ada perubahan signifikan apa enggak gitu. Tapi kita sudah melihat kan perubahan signifikan sudah terjadi, ada orang gerak cepat gotong royong, masyarakat terlibat, pemerintah terlibat, bagus. Tapi apa mau terus-menerus seperti begitu seperti Pak Putu? Ada yang tergerak. Apa kita mau preventif gitu? Ya sih. Ini sekarang ketakutan terjadi Pak Dokter. Mungkin orang tergerak karena rasa takut sekarang. Tapi kapan orang tergerak karena kesadaran, kita tunggu itu gongnya. Ketakut itu tapi karena doleh belat bedek, bahkan gula bedek banjir ya. Takut ada seperti trauma. Ada trauma kalau kolektif di Bali itu Pak Surya. Doleh belat bedek Jogja, banjir ke Leben gitu. Baik bersih-bersih semua. Nah, rasa takut yang menggerakkan sekarang. Tapi mudah-mudahan dari rasa takut itu menjadi sebuah kesadaran baru. Itu sih yang diharapkan, Pak Surya. Berarti ada kuncian di sini bahwa punishment, kapanpun kesadaran tergerak karena punishment, itu mungkin berubah.
menjadi satu kesadaran yang menunggu reward ataupun berharap sesuatu yang baik terjadi, itu adalah satu kesadaran gitu Pak. Menurut Pak tuh gimana? Ya kesadaran, tapi bisa nggak ini dirawat menjadi kesadaran penuh, bukan kesadaran karena rasa takut atau karena ingin dapat reward, tapi kesadaran dari dalam itu bahwa ini tugas kita untuk menjaga Bali. Itu yang jauh lebih penting menurut Tiang. Tapi karena sekarang rasa takut, jangan sampai lagi rumah saya kelelep itu. Itu yang sekarang masih terjadi, tapi apakah itu masalah? Tidak, biarkan itu terus dulu berjalan. Karena untuk kesadaran jangka panjang butuh edukasi yang panjang. Ini tugas pemerintah lagi untuk mengedukasi jangka panjang ini. Karena edukasi itu panjang, satu generasi Pak Dokter. Untuk memastikan setiap anak mau buang sampah di tempatnya itu. Tiang aja terus melatih anak Tiang. Saya naik motor nih, contoh nih. Saya naik motor. Tiang anak di belakang. Terus suatu saat juga ketemu orang di dalam mobil buang sampah sembarangan, buka jendela buang sampah. Entah kulit permen, entah kulit rokok dan sebagainya. Di situ dia langsung kasih tahu, "Dek, coba lihat." Kasihan dia di dalam mobil, Dek. Ada banyak tempat dia naruh bekas untuk sampai di rumahnya taruh di tong sampah, tapi dia buang situ. Berarti mobil itu tidak membuat orang itu bersikap elegan, Dek, gitu. Jadi kalau nanti adik kaya punya mobil, jangan sampai di dalam mobil tidak ada tong sampah, malah buangnya keluar. Gitu. Jadi makanya suatu ketika dia yang lihat sendiri, wah Pak kok gini ya. Kadang-kadang bukan hanya orang bermobil, ada anak kecil, dia bonceng sama bapaknya atau ibunya, sambil dia makan minum es botolan. Satu apa yang terjadi begitu habis langsung dibuang sembarangan di jalan. Makanya kita boleh lihat di setiap tempat perhentian lampu merah tuh, di pinggir itu pasti banyak, ada tengah-tengah tuh di median jalan tuh, banyak ada bekas-bekas sampah itu. Kembali ke cerita tadi, siapa yang menghukum? Nggak bisa, hanya kesadaran yang bisa membuat dirinya bisa terhukum. Yang di pesawat nih, di pesawat terbang aja Pak Putu, kita kasih permen nih, taruh aja di situ kan boleh kan? Nanti ada tukang bersih-bersihnya, tapi enggak, dia yang bawa ke kantor. Di rumah baru buang sampahnya. Jadi artinya apa? Itu kalau kita punya kesadaran gitu. Tapi ya ada berapa juta manusia. Satu orang seperti yang misalnya Pak Surya, Pak Putu melakukan hal yang sama. Sekian juta orang kurang 3 gitu bisa. Terlalu banyak orang yang perlu ikut seperti itu gitu. Gitu sih. Dan kita kalau kita orang tua punya kesadaran seperti itu, anak kan bisa dilatih. Dia ngikut apa yang diteladani sama orang tuanya kan gitu. Dan Tiang jujur, Tiang menjadi seperti ini gara-gara di SMA 4 Pak Putu. Kenapa? Kepala sekolahnya ketat sekali dan itu membuat takut sekaligus menyadarkan. Oh ini itu hal yang bukan ilmu matematika, bukan ilmu yang lain-lain yang paling Tiang sangat suka tersimpan dalam benak Tiang ketika sekolah di SMA 4. Kedisiplinan megang sampah itu. Itu paling membekas katanya. Untung saya sekolah SMA 4 sehingga apa? Saya jadi disiplin megang sampah. Betul. Sekecil apapun. Itu yang paling saya ingat gitu. Kebiasaan yang susah dirubah. Kalau omongannya Pak Dokter itu kalau kita sudah biasa dari kecil buang sampah sembarangan, walaupun ada tulisan dilarang buang sampah di sini, nanti masuk neraka, tetap buang sampah di sana. Karena bukan masalah mereka takut sama punishment-nya, tidak terbiasa. Nah, membangun kebiasaan ini butuh waktu. Tapi biarlah kita memulai bangun kebiasaan ini dari punishment tadi, Pak Surya. Bahwa dari banjir apa, akhirnya kita sadar. Nah, mulailah dari generasi berikutnya ini kita sadarkan. Jadi dari anak tua-tua mungkin butuh waktu, tapi anak-anak kalau dari baru lahir kita ajarkan buang sampah yang benar seperti anaknya Pak Dokter itu. Saya setuju sekali. Pendidikan itu yang harus dirubah. Pendidikan karakter, sifat, tingkah laku seperti itu. Oke, mudah-mudahan nih satu sinyal juga bahwa bencana bisa menjadi sebuah berkah suatu saat nanti kan gitu ya. Iya kan sudah jelas tadi. Di mana ada kutukan, di situ ada berkah juga. Lagunya begini. Kita mesti telanjang. Pokoknya. Pokoknya Tapi tahu semua itu Pak Dokter.